Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Hingga seabad yang lalu, Mengkong Chan selalu menjadi orang terakhir yang muncul di pertemuan Tanah Suci. Saat itu, kerajaan dewanya adalah satu-satunya yang belum memiliki pembawa dewa. Setiap kali ia bertemu dengan bupati dewa lainnya, ia bisa merasakan kepalanya tertunduk begitu dalam. Baru setelah Meng Jianyuan lahir dan kemudian menghilang, dan setelah Meng Jianhe mengalami pencerahan laten, ia akhirnya bisa mengangkat kepalanya. Kali ini berbeda. Ia bukan hanya memiliki dua putra dewa, tetapi salah satunya adalah esensi dewa yang sempurna. Tangannya tergenggam di belakang punggung. Sang bupati ilahi tanpa mimpi telah menginjakkan kaki di mahkota Eden dengan kepala tegak. Bahkan matanya terangkat begitu tinggi hingga ia hanya berharap bisa duduk lebih tinggi. Ketika akhirnya ia menurunkannya dan mengamati sekelilingnya, ia menemukan bahwa kelima kerajaan dewa lainnya belum muncul. Kepala penguasa kita praktis melayang di atas awan, ujar penguasa mimpi kedua, Meng Chaoyang, sambil tertawa kecil. Dewa mimpi kelima, Meng Chaofeng berkata dengan nada rendah. Setelah 10.000 tahun frustasi dan merendahkan diri, akhirnya ia diberkati oleh kehadiran dua putra dewa. Salah satunya bahkan memiliki esensi dewa yang sempurna, suatu prestasi yang menerangi jurang maut. Tentu saja, ia akan melampiaskan semuanya. Kakak beradik itu bertukar pandang sebelum tertawa kecil. Mereka sudah bisa membayangkan betapa sombongnya Mengkong Chan saat mereka bertemu nanti. Bagaimanapun, para bupati ilahi adalah orang-orang yang mewarisi kekuatan dewa sejati. Penenun mimpi adalah kerajaan dewa pertama yang muncul, tetapi bukan faksi pertama. 3 sosok telah menunggu di dunia putih bersih itu entah sudah berapa lama. Ketika mereka muncul, ketiganya menunggu saat yang tepat sebelum dengan hormat berjalan menghampiri mereka. Pemimpin trio itu, seorang lelaki tua, menyapa mereka sambil tersenyum. Haha, baru beberapa tahun sejak kita bertemu, dan penampilanmu yang bak dewa jauh lebih garang dari sebelumnya, aku sangat iri. Meski bersemangat, Mengkong Chan tidak membiarkan kesombongannya merajalela. Ia tersenyum dan membalas hormatnya. Rasmu juga menyambut kabar baik satu demi satu. Selamat juga untukmu, Raja Naga. Ras naga lemah lembut dan jauh lebih rendah daripada 6 kerajaan dewa. Tetapi sebagai satu-satunya binatang buas yang tersisa di Abyss, mereka memiliki keunikan yang tak terbantahkan. Dalam hal senioritas dan pengalaman, Raja Naga juga lebih unggul daripada semua bupati ilahi saat ini. Oleh karena itu, Raja Naga layak diperlakukan setara oleh seorang bupati ilahi. Di belakang sang Raja Naga, 2 orang maju setengah langkah dan memberi hormat. Pelayan kiri naga Cishin menyapa Anda bupati ilahi tanpa mimpi. Pelayan kanan naga Long Qianshin menyapa Anda bupati ilahi tanpa mimpi. Cishin, pengabdian. Qianshin, kesalihan. Yunce menggumbam kedua nama itu pelan-pelan. Sepertinya masalah suksesi sangat mengkhawatirkan ras naga. Selalu begitu, jawab Meng Jianhe. Dikabarkan bahwa naga-naga kuno dari luar Abyss mengalami kesulitan besar dalam reproduksi. Setelah mereka jatuh ke Abyss, erosi debu jurang yang terus-menerus hanya memperburuk kondisi mereka. Raja Naga sudah sangat tua, bahkan sedikit orang yang masih mengingat nama aslinya. Baru 800 tahun yang lalu, ia akhirnya memiliki keturunan
yaitu Raja Naga Muda saat ini, Long Wangchu. Raja Naga Muda juga merupakan satu-satunya pewaris langsung dari garis keturunan naga Anses. Sungguh menyedihkan. Namun, Meng Jianhe mengubah nada bicaranya dan semakin merendahkan suaranya. Ras naga tidak bisa diremehkan. Meskipun Raja Naga hanya berada di tahap tengah alam batas ilahi, tubuh naganya jauh melampaui tubuh manusia. Kakek pernah berkata kepadaku bahwa beliau, seorang praktisi mendalam puncak alam batas ilahi, masih belum yakin apakah beliau bisa mengalahkan Raja Naga. Para pelayan naga penguasa naga, Long Qixin dan Long Qianxin, juga berada di alam batas ilahi. Sayangnya, ras naga terus menurun dari setiap generasi. Aku hanya bisa membayangkan betapa buruknya ras naga setelah Long Wangchu menggantikan ayahnya. Nada bicara Meng Jianhe jelas-jelas menghina ketika ia menyebut Long Wangchu. Hal itu dikarenakan semua yang diceritakan Hala Xuangji kepadanya selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kepadanya bahwa Raja Naga Muda itu bodoh dan pecundang sejati. Sayangnya bagi para naga ancestral, naga bodoh itu adalah satu-satunya pewaris langsung mereka. Mereka benar-benar tidak bisa memilih pewaris lain, bahkan jika mereka mau. Sungguh nasib yang menyedihkan. Pada saat inilah, Raja Naga menatap Yunce. Kecuali mataku salah besar, pemuda ini adalah putramu yang sebelumnya menghilang, putra Dewa Yuan yang menggemparkan dunia dengan esensi dewa yang sempurna, benar? Meng Kongqan tersenyum. Matamu tidak menipu Raja Naga. Dia memang putraku yang ceroboh, Jan Yuan. Dia menyebut dirinya Yunce. Yunce melangkah lebih maju dan berkata dengan hormat. Junior Yunce memberi salam kepadamu, Tuan Naga. Aku sudah lama mendengar tentang naga. Aku merasa terhormat akhirnya bisa bertemu langsung denganmu, Tuan Naga. Tata krama yang ditunjukkannya sopan dan penuh hormat. Raja Naga sudah terbiasa menundukkan kepala di hadapan kerajaan dewa, sehingga membuatnya tertegun sesaat. Kerutan di wajah Raja Naga tampak jauh lebih halus saat ia tersenyum pada Yunce. Tak ada tempat yang bisa kau tuju tanpa memikat mata dengan sikapmu dan perilakumu, putra Dewa Yuan. Meng Kongqan dengan bangga menerima pujian naga tua itu untuk putranya. Engkau terlalu memujinya, Raja Naga. Dia baru kembali beberapa tahun. Dia masih sangat muda dan basah kuyup. Raja Naga menggelengkan kepalanya. Sikapnya bagaikan awan, penampilannya bagaikan matahari, dan esensi dewa yang sempurna praktis merupakan mukjizat pemberian Tuhan. Tak ada pujian yang terlalu berlebihan untuk putra Dewa Yuan. Sebagai perbandingan, putraku yang tidak berguna ini. Raja Naga terdiam sesaat, kemudian senyumnya berubah pahit. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakanlah dia. Meng Kongqan menjawab dengan sopan, Anda terlalu rendah hati, Raja Naga. Meskipun saya belum sempat mengunjungi pegunungan naga ancestral selama beberapa tahun terakhir, saya tetap tahu bahwa Raja Naga Muda telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Saya berasumsi bahwa beliau pasti telah mencapai pencerahan dan bahwa kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya mulai membuahkan hasil. Saya hanya bisa membayangkan bahwa masa depannya pasti akan cerah. Raja Naga terkekeh dan menyembunyikan rasa malunya di balik matanya tanpa jejak. Aku sungguh malu menerima kata-kata seperti itu darimu, Bupati Ilahi tanpa mimpi. Orang lain mungkin berpikir Raja Naga hanya bersikap rendah hati, tetapi tidak demikian halnya dengan Cixin atau Qiangxin. Kata malu terdengar sangat berbeda bagi mereka. Ini pemandangan yang langka. Aku tak menyangka kau akan muncul secepat ini, Bupati Ilahi tanpa mimpi. Pada saat inilah suara yang agak menggoda terdengar, dan dunia yang putih bersih itu mendapatkan kilau baru cahaya ilahi. Cahaya bintang dan bulan bersinar dari balik langit lalu menyatu menjadi tirai cahaya yang fantastis. Kemudian, dua sosok ilahi yang identik muncul darinya. Mereka memiliki wajah dan bentuk tubuh yang persis sama.
Bahkan cara mereka melangkah melintasi awan, cara mereka bernafas, bahkan cahaya di mata mereka berputar dan berkembang, semuanya identik. Seolah-olah mereka adalah bayangan cermin satu sama lain. Aura mereka paling familiar bagi Yunce, yaitu kekuatan Dewa Bintang dan Dewa Bulan. Ini juga berarti satu hal. Mereka pastilah dewa ilahi kembar dari kerajaan Dewa Bintang dan Bulan. Bupati Dewa Bintang Surgawi Wu Shensing dan Bupati Dewa Bulan Langit Wu Shenye. Penenun mimpi baru saja menerima anugerah yang patut dibanggakan, yaitu esensi dewa yang sempurna. Wajar saja jika semangat Bupati Ilahi tanpa mimpi seolah-olah ia baru saja menerima kesempatan hidup baru. Setelah Wu Shenye berbicara, siapakah sebenarnya Wu Shensing dan Wu Shenye menjadi jelas. Seperti yang dikabarkan, suara Wu Shenye lembut, halus, dan feminin. Sesuatu yang tak terbayangkan oleh banyak orang. Ada apa? Mengkong Chan berbalik dan menyeringai pada mereka. Tidakkah aku boleh mengangkat kepalaku tinggi-tinggi dan memamerkan buluku seperti burung merak untuk sekalinya setelah dihujani tatapan simpati oleh orang-orang seperti kalian selama lebih dari 10.000 tahun? Tawa kecil terdengar dari Wu Shensing, meskipun matanya tertuju pada Yunce. Ia tak ragu menghujani pemuda itu dengan pujian. Sungguh hebat putra Dewa Yuan. Ia baru saja kembali ke kerajaan dewa dan ia hanyalah seorang master ilahi. Namun ia tetap tenang dan kalem di hadapan kita. Dan raut wajahnya sungguh melampaui rumor. Jika diberi waktu beberapa tahun lagi untuk menguasai kekuatannya, aku rasa ia bahkan mungkin akan merebut gelar putra dewa nomor 1 dari putra dewa Daiyan. Yunce segera melangkah ke arah kedua Bupati Ilahi dan memberi salam. Yunce, dari penenun mimpi memberi salam kepada Bupati Ilahi Surgawi dan Bupati Ilahi Langit. Bupati Ilahi Surgawi, pujianmu terlalu besar untuk kutanggung. Junior ini dengan rasa takut memintamu untuk menariknya kembali. Mengkong Chan tidak setuju. Setiap kata yang diucapkan oleh seorang Bupati Ilahi bernilai 10.000 tripod suci. Jika dia mengatakan kau layak, maka kau memang layak. Kamu harus menerimanya bahkan jika Dakyan tua hadir. Obrolan antar Bupati Ilahi tak jauh berbeda dengan obrolan orang biasa. Para juniornya pun secara alami berinteraksi satu sama lain. Saudara Yuan, ini adalah putra Dewa Saxing. Dan ini adalah putra Dewa Xianye. Meng Jianxi memperkenalkan mereka pada Yunce. Saya sudah lama mendengar tentang si kembar bintang dan bulan itu. Kemudian Yunce menyapa mereka. Saya Yunce. Silakan panggil saya dengan nama saya. Pan Buang duduk di pojok di belakang kedua putra dewa, tetapi Yunce sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Seolah-olah ia tak menyadari keberadaannya. Sasing dan Xianye bertukar pandangan, sebelum Sasing menjawab sambil tersenyum. Kami sudah mendengar ceritamu dan kurang lebih tahu kenapa kau bersikeras menggunakan nama itu. Tapi kami tetap merasa memanggilmu Putra Dewa Yuan adalah yang terbaik. Kami harap kau tidak keberatan. Kau melebih-lebihkan, Putra Dewa Saxing, Putra Dewa Bulan, jawab Yunce, dengan senyum sopan di wajahnya. Interaksinya biasa saja, tidak terlalu ramah maupun canggung. Pada saat ini pandangan Mengkong Chan tertuju pada satu sosok yang bertolak belakang dengan rombongan Dewa Star dan Moon. Ia tidak menyangka siapa yang ada di sini. Dia mengangkat alisnya sedikit. Kau? Merasakan tatapan Bupati Ilahi tanpa mimpi, Pan Buang langsung bangkit dan melangkah maju. Ia berkata dengan hormat. Junior Pan Buang memberi salam kepada Bupati Ilahi tanpa mimpi. Pan Buang adalah mantan putra dewa Queen Butterfly. Tentu saja Mengkong Chan mengenalinya. Ia menatap Wu Shensing dan Wu Shenye dengan bingung, karena Pan Buang ikut mereka. Sebelum salah seorang Bupati Ilahi dapat berbicara, sebuah dengungan dingin terdengar dari belakang mereka. Kerajaan Dewa Star dan Moon pasti punya banyak waktu luang akhir-akhir ini. Kau tidak hanya memungut pembuangan kita, tapi kau bahkan menyia-nyiakan kesempatan untuk membawanya ke Tanah Suci. Haruskah aku menganggap ini sebagai penghinaan yang disengaja terhadap burung Queen Butterfly? Kegelapan tiba-tiba menyerbu cahaya, dan Pan Yuseng, sang Bupati Ilahi doa abadi tiba. Tekanan iblisnya tak berwujud, namun mendinginkan ruang di sekitarnya dan seketika mengguncangkan jiwa sekitarnya. Wu Shensing melirik pria itu sekilas lalu tertawa kecil. Pan Buang mungkin pembuangan dagimu, tapi dia tamu terhormat bagi kita.
Bagaimana mungkin kami menganggap remeh permintaan tamu terhormat? Sasinglah yang meminta Pan Buang dibawa ke tanah suci. Ia pun secara mengejutkan bersikeras. Akhirnya Wu Sensing menerima. Berdoa, Bupati Ilahi doa abadi. Seolah khawatir kerajaan Dewa Star dan Moon akan berselisih. Meng Kongchan menyela. Apapun kesalahan yang dilakukan Buang, pada akhirnya dia adalah putramu dan mantan putra dewa Queen Butterfly. Tidak perlu bersikap begitu jauh dan kejam padanya, bukan? Selesaikan urusan keluargamu sendiri sebelum kau ikut campur urusanku, Meng Kongchan. Pan Yuseng melirik Yunce dan berkata dingin. Jangan kehilangan akal sehatmu hanya karena kau mendapatkan pembawa dewa yang sempurna. Semua orang tahu bahwa yang disebut putra dewa Yuan ini tidak hanya menolak menjadi putra dewa, tapi dia bahkan menolak nama batinnya sendiri. Meng Jianwan, dia hanya bersedia menyebut dirinya sebagai Yunce. Seorang putra dewa yang menolak menjadi putra dewa. Seorang anak yang menolak mengakui asal-usul dan nama belakangnya. Sebuah lelucon. Ejekan itu terus terang, namun gagal membangkitkan sedikit pun amarah di wajah Meng Kongchan. Sebaliknya senyum bangga tersiung di wajahnya. Anda benar sekali, Bupati Ilahi Doa Abadi. Yuan Iyar adalah orang seperti itu. Selama 100 tahun ia hilang, Yuan Iyar diselamatkan oleh gurunya dan diberi nama Yunce. Meskipun ia telah kembali ke penenun mimpi, ia masih belum mengembalikan ingatannya. Tentu saja, ia tidak dapat benar-benar mengakui identitasnya sebagai Meng Jianyuan. Lebih dari itu, ia tidak dapat melupakan kehidupan dan nama yang diberikan gurunya. Menatap lurus ke arah Pan Yuseng, Meng Kongchan menyatakan dengan bangga, adakah manusia di kolong langit ini yang tidak ingin terlahir sebagai putra seorang bupati ilahi? Dikenal sebagai putra dewa? Tidak ada. Namun, ada satu orang, meskipun menghadapi godaan terbesar di dunia, dia menolak melakukan tindakan apapun yang akan melanggar kesucian anugerah dan ikatan ini. Dan dia adalah Yuanerku. Sungguh teladan kesetiaan, integritas, dan berkarakter. Seperti yang diharapkan dari seorang bupati ilahi penenun mimpi, seperti yang diharapkan dari putraku. Dengan kepala tegak, ia melirik Pan Yuseng yang pujat pasi, lalu berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun dalam kata-kata dan tindakan Yuaner. Justru, kesalahanmu lah yang sangat membingungkanku, Bupati Ilahi Doa Abadi. Apakah kau benar-benar percaya bahwa seorang pria adalah seseorang yang tanpa ragu memilih ketenaran daripada kebaikan dan kesetiaan? Bagus sekali, hahaha. Tawa riuh tiba-tiba memekakan telinga semua orang hingga rasanya ingin muntah darah. Pada saat yang sama, Dian Rahu, Bupati Ilahi Tanpa Batas, dan Hua Fuchen, Bupati Ilahi Pelukis Hati, tiba berdampingan. Tekanan ilahi gabungan mereka langsung menghilangkan dinginnya yin yang dilepaskan oleh Bupati Ilahi Doa Abadi. Kapan kau menjadi begitu fasih, Meng Tua? Dian Rahu tiba di samping Meng Kongchan dan berkata lantang. Dulu, mencoba mendapatkan lebih dari 2 kalimat darimu itu seperti mencoba membuka kerang. Tapi sekarang, seperti yang kudaga. Jian Minwan memberimu banyak kepercayaan diri, kan? Hahaha. Suaranya menggelegar, kata-katanya tak terkendali, dan gerak-geriknya acuh tak acuh. Ia sama sekali tidak memiliki sikap yang diharapkan dari seorang bupati ilahi. Meskipun masa lalunya memalukan terbongkar di depan umum, Meng Kongchan sama sekali tidak tampak malu. Ia mengakui dengan jujur. Tentu saja, kata orang, kebanggaan seorang ayah adalah putranya, kan? Saya tidak merasa ada yang salah dengan menimbun kesuksesan putra saya. Kedua bupati ilahi saling bertukar senyum, dan Pan Yuseng berpaling sambil mendengus berat. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun Yunce, ia menatap Hua Caili dari jauh sebentar sebelum mengalihkan pandangannya. Wanita muda itu pun sama. Sama seperti Yunce,
ia telah berulang kali diperingatkan oleh Hua Fuchen dan Hua Qingying untuk berhati-hati sebelum datang ke mahkota Eden. Para bupati ilahi ada di sekitar mereka, dan Kaisar Abyss duduk di atas mereka. Demi kepentingan masa depan bersama, mereka harus menjaga pengendalian diri setinggi-tingginya dan tidak boleh membuka celah sedikit pun. Yunce menoleh santai dan tidak sengaja bertemu pandang dengan Dian Sansi. Wajahnya ramah dan sorot matanya tenang. Namun, Yunce tahu lebih dari siapapun bahwa di balik sorot mata itu terdapat api neraka yang dipadamkan secara paksa. Sudut bibir Yunce terangkat sedikit membentuk senyum tipis. Dari sudut pandang orang luar, tersenyum saat bertatap mata dengan orang lain hanyalah sopan santun. Namun, tangan Dian Sansi tiba-tiba mengepal di balik lengannya. Ia tahu betul hinaan dan penghinaan macam apa yang tersembunyi di balik senyum Yunce yang tampak hangat itu. Bahkan saat ini, kata-kata keji dan hinaannya yang memalukan menusuk jiwanya bagai sejuta jarum beracun. Sehebat apapun ia mempertahankan topengnya di permukaan, rasa malu yang membara di dalam jiwanya tak kunjung mereda. Pada saat inilah, Dian Zhaoji melangkah maju atas kemauannya sendiri dan tersenyum kepada Yunce. Kak Yun, ayah bilang Anda coba mengunjungiku tadi. Sayangnya, aku melewatkannya. Aku banyak belajar dari pertemuan kita sebelumnya di Penenun Mimpi, dan aku hanya berharap kita bisa saling mengenal lebih dekat. Setelah pertemuan Tanah Suci ini selesai, aku akan mengunjungimu di Penenun Mimpi dalam 10 hari kemudian. Kalau sudah waktunya, aku ingin mengobrol denganmu sepuasnya. Apakah kau ada waktu luang selama itu? Sejujurnya, reaksi Dian Zhaoji jauh melampaui ekspektasi Yunce, terutama di mata putra dewa. Entah kenapa, ia tidak menemukan kebencian sama sekali. Yang ada hanyalah kejujuran. Mungkin putra dewa begitu pandai menyembunyikan kebenciannya. Mungkin kemampuan Yunce untuk melihat isi hati masih kurang. Atau mungkin Yunce segera tersenyum. Apa yang kau bicarakan, Saudara Dian? Tidak ada yang lebih penting daripada kedatanganmu. Aku menantikannya. Di sampingnya, Dian Rahu tertawa terbahak-bahak. Kapan mereka berdua mulai memanggil satu sama lain sebagai bah saudara? Sambil menggenggam tangan Mengkong Chan dengan tangan kirinya, dan tangan Hua Fuchen dengan tangan kanannya, pria besar itu berkata dengan janggutnya yang berkibar dan wajahnya yang memerah. Sepertinya persahabatan kita ditakdirkan untuk tak pernah putus. Bahkan, penuaris kita adalah pasangan suami istri atau bersaudara. Bagus, sangat bagus, hohahaha. Tentu saja, Hua Fuchen tersenyum. Kita sudah bersumpah untuk berteman selamanya sejak kecil. Apapun identitas atau keluhan kita, inilah satu-satunya sumpah yang tak akan pernah kita lupakan. Setiap kata yang diucapkannya benar, tetapi senyumnya dan Mengkong Chan tidak sealami senyum Dian Rahu. Kini, kelima kerajaan dewa berkumpul di satu tempat. Hanya kerajaan malam abadi yang tak hadir. Namun, seolah-olah telah mencapai kesepakatan diam sebelumnya, tak seorang pria ataupun wanita bersuara tentang mereka. Kerumunan masih berbicara satu sama lain ketika Yunce berjalan menuju kelompok terkecil dan paling terabaikan, yaitu ras naga. Jika aku berani bertanya, Senior Raja Naga, adakah wanita bernama Long Jian di antara orang-orang? Sekali lagi, Raja Naga terharu oleh kebaikan yang ditunjukkan putra ilahi penenun mimpi kepadanya. Ia tak menyangka akan dibujuk untuk kedua kalinya. Long Jiang? Keheranan Raja Naga hanya berlangsung sesaat. Ia punya firasat tentang apa yang sedang dibicarakan. Tetapi alih-alih menjawab pertanyaan itu, ia bertanya dengan ragu. Bolehkah saya tahu mengapa Anda bertanya tentang dia, putra Dewa Yuan? Apakah Anda kebetulan kenal? Aku tidak akan bilang kita kenal.
kata Yunce dengan jujur. Tapi sebelum aku kembali ke penenun mimpi, aku berkelana sendirian di luar. Suatu ketika, junior ini menghadapi situasi genting yang mungkin akan merenggut nyawaku. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari seorang wanita bernama Long Jiang. Dia menghilang setelah menyelamatkan nyawaku. Sejak kembali ke penenun mimpi, junior ini berusaha membalas kebaikannya. Namun, Aula Xuanji mengklaim bahwa tidak ada nama seperti itu yang tercatat dalam ras naga. Karena saya cukup beruntung bisa berkenalan dengan Anda hari ini, saya pikir sebaiknya saya menanyakannya langsung kepada Anda. Jadi begitu. Raja Naga merasa lega kemudian tertawa kecil. Memang benar tidak ada wanita naga bernama Long Jiang di dalam anggota ras naga kita. Namun ada seorang wanita naga yang sering menyebut dirinya Long Jiang saat berkelana di dunia. Yunce memasang ekspresi mendesak. Bolehkah saya tahu siapa nama aslinya? Aku yakin kau sudah pernah mendengar namanya putra Dewa Yuan. Namanya adalah Long Shi. Keheranan yang pas melintas di wajah Yunce. Long Shi? Gadis naga berwajah bekas luka. Pada saat yang sama, kesadaran perlahan menyelimuti ekspresinya. Pantas saja, kupikir kultivasinya luar biasa tinggi mengingat usianya. Bayangkan, ia tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan berkata dengan nada membingungkan, junior ini sudah lama mendengar tentang gadis naga berwajah bekas luka. Belum lama ini, aku mendengar dari Aula Xuanji bahwa dia telah berhasil memasuki alam kepunahan ilahi. Benarkah itu? Memang benar. Raja Naga mengangguk bangga, meskipun ekspresinya cepat memudar beberapa saat kemudian. Yunce berseru agum. Kudengar kultivasi naga berkembang jauh lebih lambat daripada manusia. Misalnya, Tuan Muda Naga memiliki garis keturunan naga leluhur yang jauh lebih unggul daripada semua anggota klannya. Namun, ia tetap membutuhkan waktu 560 tahun untuk menjadi kultivasi master dilahi. Meskipun perkembangannya pesat belakangan ini, ia masih belum mampu mencapai alam kepunahan ilahi, bukan? Di sisi lain, Long Shi telah menjadi setengah dewa meskipun usianya belum genap 100 tahun. Sejauh pengetahuan Aula Xuanji, prestasi seperti itu belum pernah terjadi bagi para naga. Mengingat betapa menakjubkannya, mengapa kau tidak membawanya ke pertemuan Tanah Suci ini, Raja Naga? Pada saat yang sama, di belakang Raja Naga, ekspresi Long Qixin dan Long Qianxin menjadi rumit. Raja Naga tertawa ketir sambil menjelaskan. Kau tidak tahu putra Dewa Yuan, tapi ras naga selalu dipimpin oleh naga leluhur. Wang Chu bukan hanya putra saya satu-satunya, dia juga keturunan terakhir naga leluhur. Bakat Long Shi memang luar biasa. Aku belum pernah bertemu siapapun dalam sejarah ras naga yang bisa menandinginya. Dia bahkan memiliki garis keturunan naga leluhur. Sayangnya, dia bukan anggota klan. Sampai hari ini, orang tua ini tidak tahu asal-usul garis keturunan naga leluhurnya. Dengan mata sayu, Raja Naga berkata dengan nada mengejek. Bakat mendalam Wang Chu memang lumayan di ras naga. Tapi dibandingkan dengan putra dewa, membawanya ke sini hanya akan mempermalukan kita semua. Junior ini mengerti. Yunce mengangguk. Karena Tuan Muda Naga sendiri belum muncul, tidak masuk akal untuk membawa junior lain. Memalukan rasanya mengakuinya, tapi itulah kenyataannya. Raja Naga mendesak pelan. Raja Naga sudah bertemu banyak orang sepanjang hidupnya. Perasaannya terhadap segala hal selain suksesi sudah lama memudar menjadi kesan yang samar. Tetapi pemuda di hadapannya bukan hanya berjiwa bergengsi dengan esensi dewa sempurna, tetapi juga wajahnya hangat dan ramah, dan perilakunya halus dan berbudi baik. Kepercayaan dirinya luhur, tetapi tidak sampai menyimpang menjadi kesombongan. Ia juga terkenal karena kebenaran dan kesetiaannya. Sebagai akibatnya, Raja Naga tidak mau tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka. Maka Raja Naga pun bercerita. Sejujurnya, Raja Naga ini sudah berkali-kali mencoba menjadikan Long Shi putri angkatku. Namun ia selalu menolakku. Itu semacam penolakan mutlak yang tidak meninggalkan sedikit pun keraguan akan kebenaran kata-katanya. Seandainya ia menerima tawaranku, mungkin aku bisa membawanya ke Tanah Suci untuk bertemu dengan Kaisar Abis. Kenapa begitu? Yunce menunjukkan keraguan di wajahnya. Bukankah menjadi putri angkatmu adalah kehormatan tertinggi bagi wanita naga manapun? Itu berlaku untuk wanita naga yang lain, tapi Long Shi?
Raja Naga menggelengkan kepalanya. Gadis itu bukan hanya penyendiri dan eksentrik yang ekstrim, tapi ia sangat keras kepala sampai kita bertanya-tanya dari mana asal mulanya. Ia tidak mau bersosialisasi dengan siapapun, sama seperti ia tidak mau berpura-pura atau berbohong kepada siapapun yang dihadapinya. Hal ini telah berlangsung selama berdekade, dan aku pun tidak terkecuali. Yunce bertanya dengan santai. Jika begitu, apakah itu berarti bahwa situasinya di antara naga agak mengkhawatirkan? Tidak sampai sejauh itu, Raja Naga berkata sambil tersenyum. Karena ia penyendiri dan eksentrik, aku memberinya tempat terpencil miliknya sendiri, dan melarang siapapun mendekatinya tanpa izinnya. Jika ia tidak sedang berkelana, ia tinggal di dalam tempat ini. Ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan semua orang di ras naga menyadari sifatnya, dan tidak pernah memprovokasinya semaunya. Jadi, terlepas dari segala hal, kita mampu hidup berdampingan dengan relatif damai dan harmonis. Ia tiba-tiba bertanya, apakah itu hanya imajinasinya? Tapi Raja Naga merasa aura Yunce menjadi sedikit lebih lembut setelah mendengar kata-kata ini. Yunce mengangkat tangannya dan memberi hormat. Terima kasih telah memberitahukanku tentang semua ini, senior Raja Naga. Sekarang tahu bahwa Longjiang adalah Longxi, junior ini ingin mengunjunginya di pegunungan Longanaga suatu hari nanti. Bolehkah? Raja Naga buru-buru mengangkat tangannya. Kau tidak perlu memberikanku rasa hormat seperti itu untuk masalah sekecil ini, Putra Dewa Yuan. Tentu saja ras naga sangat senang dengan kehadiranmu. Kau bebas mengunjungi kami kapan saja. Namun aku harus memperingatkanmu bahwa Longxi mungkin tidak... Aku sarankan kau untuk bersiap secara mental, Putra Dewa Yuan. Tentu saja, apakah dia mau menerima kunjunganku atau tidak, itu pilihannya. Junior ini tidak akan memaksa bertemu, apalagi menerobos masuk rumahnya, kata Yunce dengan tulus. Ini adalah saat yang tepat untuk menanyakan hal lain yang membuatnya khawatir. Jadi Yunce berkata, ngomong-ngomong, selama interaksi singkatku dengan Longjiang, maksudku Longxi, aku menemukan bahwa dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Alis Raja Naga sedikit berkedut. Apakah Anda tahu apa yang sedang dicarinya? Atau apakah dia sudah menyelesaikan pencariannya? Jika belum, junior ini ingin memberikan bantuan penuh saya untuk membalas budi saya. Raja Naga tidak bisa menyalahkan Yunce. Longxi sedang bersusah payah mencari beberapa benda. Tetapi masalah ini juga melibatkan beberapa rahasianya. Orang tua ini mungkin Raja Naga, tetapi aku tetap tidak ingin membocorkan rahasianya tanpa izin. Aku mohon pengertian dan maafmu, Putra Dewa Yuan. Tidak, akulah yang melampaui batas, kata Yunce. Yunce menangkap sekilas sesuatu yang aneh di balik mata Raja Naga saat ia memberikan jawabannya. Hal ini menimbulkan sedikit kecurigaan. Namun mengingat bagaimana rangkaian pertanyaan itu berakhir, ia tidak bisa mendesak Raja Naga untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Bagaimanapun, informasi yang ia gali dari Raja Naga persis sama dengan apa yang ditemukan Aula Huangji beberapa tahun terakhir. Raja Naga cukup menyayangi Longxi dan telah mencoba mengadopsinya berkali-kali. Raja Naga mengizinkan Longxi memiliki wilayah pribadi di mana siapapun dilarang mendekatinya. Raja Naga juga tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengganggu atau menindasnya. Jadi, setidaknya di Pegunungan Naga Leluhur, ia sekarang tahu bahwa Longxi aman, cukup bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan, dan bahkan dilindungi oleh Raja Naga. Saat ini penghormatan Yunce kepada Raja Naga sama sekali tidak mengandung sedikit pun kebohongan. Lebih dari itu, penghormatan itu dipenuhi rasa terima kasih tulus dari lubuk hatinya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya langsung membeku tanpa peringatan. Bahkan volume udara di sekitarnya langsung menyusut. Yunce tanpa sadar melihat sumber perubahan yang tidak wajar ini, dan melalui lapisan awan dan kabut yang tebal, ia melihat sekelompok bayangan yang mendekati dengan cepat. Detik berikutnya, Meng Juanzi bergegas menghampiri Yunce. Kerajaan Dewa Malam Abadi akan datang. Saudara Yuan, ingatlah bahwa tidak perlu menyapa siapapun dari Kerajaan Dewa Malam Abadi, bahkan Bupati Ilahi tanpa cahaya pun. Malahan, lebih baik tidak mendekati mereka sama sekali. Saudara Yuan, setelah menunggu beberapa saat, tetapi tidak menerima jawaban, Meng Juanzi menatap Yunce dengan bingung dan menyadari bahwa matanya tidak fokus karena suatu alasan. Menyadari perilakunya yang aneh, Yunce menatap mata Meng Juanzi dan mengangguk. Aku mengerti.
Hanya saja, tekanan ilahi dari Bupati Ilahi tanpa cahaya cukup aneh, bukan? Dia dapat mendengar detak jantungnya yang menggelegar dan intens. Apa ini? Apa aku bereaksi seperti ini karena merasa tertekan dengan kemunculan Bupati Ilahi tanpa cahaya? Tidak. Aku tidak bereaksi seperti ini bahkan saat Kaisar Abyss menatapku, atau saat aku berhadapan langsung dengan kepala pendeta. Tanpa sadar ia menempelkan telapak tangannya di dada. Apa ini? Apalagi yang ada di Abyss yang bisa membuat jiwaku bergemetar sebegitu. Yunce menghembuskan nafas hingga paru-parunya benar-benar kosong, dan detak jantungnya tak kunjung melambat. Malahan, detak jantungnya justru semakin kencang. Tentu saja kau merasa itu aneh. Anggap saja itu aura kebencian yang menolak segalanya. Jelaskan Meng Juanzi dengan suara pelan. Ia tidak menyadari reaksi aneh Yunce. Saat kelompok itu menoleh, bayangan itu sudah turun di atas mahkota Eden. Mengatakan mereka begitu mencolok di dunia putih bersih ini adalah pernyataan yang meremehkan. Seperti mata air dingin Netherworld, aura mereka berjatuhan bagai air terjun dan membekukan orang-orang. Jika tekanan ilahi gelap Bupati Ilahi tanpa cahaya terasa dingin dan menindas, maka ini adalah semacam rasa dingin yang meresap ke dalam tulang dan menggerogoti jiwa. Rasanya seperti seekor ular berbisa sedang menekan taringnya ke tenggorokan. Para junior di setiap kerajaan dewa bergidik hebat tanpa mereka sadari. Langkah kaki para perempuan malam abadi terdengar sunyi senyap. Begitu juga dengan ekspresi mereka yang sama sekali tanpa emosi. Mereka tampak seperti sekelompok jiwa pembala yang berpakaian hitam. Di tengah rombongan, masih ada tandu hitam. Meskipun telah menginjakkan kaki di mahkota Eden, Bupati Ilahi tanpa cahaya tetap duduk di dalam tandunya dan menolak menunjukkan wajah aslinya. Hal ini telah berlangsung bertahun-tahun, dan Kaisar Abyss tidak pernah tersinggung. Bahkan rekan-rekan Bupati Ilahinya pun tidak mau repot-repot mengatakan apapun. Namun kali ini, hampir bersamaan, keenam Bupati Ilahi menoleh dan memusatkan pandangan mereka pada wanita yang berdiri di sisi kanan tandu. Hal yang sama juga terjadi pada para ahli dari kerajaan dewa. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut yang berbeda-beda di wajah mereka. Sisi kanan tandu diperuntukkan untuk putri Ilahi kerajaan malam abadi. 20 tahun yang lalu, Shen Wuqing, putri Ilahi malam abadi terdahulu telah disingkirkan dan digantikan oleh Shen Wuyi, putri Ilahi malam abadi yang sekarang. Shen Wuyi dikenal oleh setiap pria dan wanita yang tinggal di kerajaan dewa. Namun tak seorang pun pernah melihat putri Ilahi yang baru itu dengan mata kepala sendiri. Profilnya begitu rendah, sehingga tak seorang pun dapat memperoleh banyak informasi tentangnya. Dan beberapa rumor yang beredar begitu aneh dan menggelikan, sehingga tak seorang pun dapat mempercayainya. Rumor-rumor itu benar-benar seperti rumor yang akan dianggap salah pada pandangan pertama. Ada rumor bahwa mantan putri dalam malam abadi, Shen Wuqing, dieksekusi beberapa tahun yang lalu. Rumor ini kemungkinan besar benar. Dikatakan bahwa Bupati Ilahi tanpa cahaya menemukan Shen Wuyi di dalam klan Shen Wu. Usianya saat itu baru setengah abad, tetapi sudah mencapai puncak Master Ilahi. Dirumorkan bahwa dia membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun untuk mengatasi ambang ranah kepunahan Ilahi setengah langkah dan menjadi setengah dewa. Dirumorkan bahwa Shen Wuyi sekarang adalah praktisi mendalam ranah kepunahan Ilahi tingkat kelima. Dikatakan bahwa sekelompok orang yang menemukan Shen Wuyi semuanya telah dibungkam oleh Shen Wuyanye. Alasannya tidak diketahui. Salah satu rumor tentang Shen Wuyi telah dikonfirmasi kebenarannya. Ketika Shen Wuyanye membawa Shen Wuyi kembali ke aula sucinya, mereka telah menghubungi seorang mata-mata kerajaan dewa. Mereka mengonfirmasi bahwa Shen Wuyi memang seorang master ilahi tingkat puncak. Namun, mustahil baginya untuk mencapai puncak master ilahi di usia setengah abad. Lebih aneh lagi, baginya untuk melampaui ambang batas alam kepunahan ilahi setengah langkah. Dan 4 level minor setengah dewa, serta mencapai level kelima alam kepunahan ilahi hanya dalam 2 dekade. Bahkan pembohong paling berani pun tak akan berani berbohong seperti itu. Akan tetapi, ketika putri dewa malam abadi Shen Wuyi yang telah bersembunyi selama 20 tahun akhirnya muncul di hadapan mereka, aura mendalam yang dilepaskannya adalah aura praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tingkat 6.
Alam kepunahan ilahi tingkat 6? Bagaimana ini mungkin? Meng Xuanji, penguasa mimpi dari Aula Xuanzi dan penguasa jaringan intelijen terbesar kerajaan Dewa Penenun Mimpi, bergumam tak percaya. Apa? Meng Jianxi berseru kaget dan tak percaya. Belum lama ini, Meng Jianxi pernah menyebut putri ilahi malam abadi dalam laporan rutinnya tentang putra ilahi dan putri ilahi kepada Yunce. Ia melaporkan bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat kelima alam kepunahan ilahi. Ia ingat betul bagaimana sudut mulutnya berkedut karena gelih saat pertama kali menerima informasi itu, dan nadanya sama sekali tidak serius ketika menyebutkannya kepada Yunce. Ia bahkan tertawa mengejek diri sendiri, mengatakan bahwa intelijen Aula Xuanzi masih dapat diandalkan hingga saat ini. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar pun, dia tidak membayangkan bahwa putri ilahi malam abadi itu sesungguhnya lebih gila daripada rumor yang beredar. Begitu dibesar-besarkan sehingga orang tidak dapat menahan tawa atas kekonyolannya. Apakah informasi yang salah tentang dia menjadi puncak master ilahi di usia setengah abad? Itulah alasan satu-satunya yang terpikirkan olehnya untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang bermimpi. Meng Jianxi begitu terpana hingga dia tidak menyadari keadaan Yunce dan tatapan matanya yang tidak fokus sama sekali. Suara-suara di sekitarnya semakin menjauh dan warna-warna itu perlahan berubah dan menghilang. Saat ia menatap perempuan bergaun hitam itu, seluruh dunia perlahan berubah menjadi putih kosong hingga yang tersisa hanyalah mata yang bersinar ke lautan jiwanya melalui matanya sendiri. Mata itu pernah menjadi warna paling menyilaukan yang menyerbu hidupnya. Air mata jiwanya yang paling menyakitkan dan menyedihkan, dan mimpi fantastis yang selalu ia cari, dan keajaiban dan kemewahan yang tak pernah ia dambakan. Memikirkan hal itu akan muncul secara tiba-tiba dan muncul dalam hidupnya sekali lagi. Tapi mata itu begitu dingin dan tak peduli, bagaikan danau beku. Saat mata mereka bertemu, tak ada riak sekecil apapun yang tercipta, apalagi bayangannya. Itu dia, itu bukan dia. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya lebih dari sebelumnya. Ia merasa kesadarannya melayang semakin tak tentu arah dan tak terkendali. Yunce, ada apa denganmu? Tenangkan pikiranmu, hembuskan nafasmu dan fokuskan jiwamu. Baju zirahmu harus sempurna kapanpun dan dimanapun juga. Suara Li Shuo bergema berulang kali di lautan jiwanya. Setiap suara terasa lebih mendesak daripada sebelumnya, dan setiap ekspresi emosi terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Namun, kali ini upayanya untuk membangunkannya gagal meredam gelombang dahsyat di lautan jiwanya. Ia belum pernah melihatnya dalam kondisi jiwa seperti itu. Terasa seperti sedang berjalan-jalan di taman, dan tiba-tiba memasuki mimpi yang terlalu fantastis. Nalarnya ingin membangunkannya, tetapi ia tidak ingin kehilangan mimpi itu, melemparkannya kembali ke dalam kenyataan yang keras. Pan Yusheng membunyikan keheranannya di balik matanya dan mendengus pelan. Jadi ini kejutan menyenangkan yang kau persiapkan selama 20 tahun untuk kami. Baik sekali. Kejutan menyenangkan? Seolah-olah kalian orang-orang busuk pantas mendapatkan hal seperti itu. Suatu respon melengking dan serak terdengar dari Tandu. Dan itu begitu menyeramkan sehingga para junior meringis kesakitan dan hampir menutup telinga mereka. Hari ini adalah harinya Wui. Tunjukkan wajahmu dan sebutkan namamu. Pastikan mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Suara Bupati Dewa tanpa cahaya praktis menjadi momok bagi yang hidup. Setiap gelombang suara bagaikan pisau menggergaji benang-benang jiwa mereka. Hal ini terasa lebih nyata bagi para junior yang pertama kali bertemu dengannya. Meskipun sudah mempersiapkan mental, mereka masih tak percaya bahwa suara seseorang bisa begitu menyeramkan. Ya Bu. Dihujani berbagai tatapan, Xian Wui perlahan melangkah maju. Saat ia berhenti, kerudung hitamnya jatuh dari wajahnya. Ini pertama kalinya Xian Wui dari Kerajaan Malam Abadi menyapa para Bupati Dewa dan seluruh petinggi Kerajaan Dewa. Saya memohon bimbingan dari kalian semua. Terdengar suara tertahan di seluruh istana ketika wujud asli Putri Ilahi Malam Abadi terungkap ke publik. Dunia Yunce meledak bagaikan sejuta bintang yang hancur pada saat yang bersamaan. Wanita di Kerajaan Dewa Malam Abadi hanya diperbolehkan mengenakan pakaian yang paling sederhana. Dan paling polos,
Satu-satunya warna yang boleh mereka kenakan adalah hitam, dan mereka tidak boleh berdandan, mewarnai rambut, atau memakai riasan setitik pun. Karena itu Bupati Dewa tanpa cahaya percaya bahwa pakaian berwarna-warni, riasan, dan sebagainya adalah cara untuk menyenangkan pria. Bagaimana mungkin ia mengizinkan atau menoleransi hal-hal tersebut? Cahaya bersinar menembus awan dan memancar ke lengan dan roknya hitam pekat. Pakaiannya begitu polos, begitu sederhana, bahkan bisa dikatakan kasar dan tak sopan. Namun penampilannya tak pernah semewah dan seindah ini. Itu karena tuannya terlalu cantik. Ia begitu cantik sehingga tampak seperti lukisan surgawi yang memancarkan cahaya keilahian. Begitu memesona sehingga bahkan orang yang paling eksentrik pun akan terpesona dengan kecantikannya. Awan yang bersih membelai lembut kulit sedingin es dan tulang-tulang halus di lehernya. Setiap inci kulitnya tampak berkilau samar dengan cahaya rembulan. Matanya seindah kepingan setara bintang namun begitu dingin sehingga menyerupai pantulan bulan di kolam beku. Matanya tak beriak sedikit pun saat bertemu dengan kehadiran sekelompok Bupati Dewa. Ia tidak memakai riasan apapun, namun bibirnya berwarna merah muda yang bahkan kosmetik termewah pun tak mampu menggambarkannya. Bagikan titik merah tua di hamparan salju, satu tatapan saja sudah cukup untuk menusuk hati dan jiwa. Namun seperti matanya, tatapan itu terpejam dalam ketakpedulian. Sangat cantik. Bisikan itu datang dari Hala Caili saat ia menatap ke arah wanita itu. Ia berpakaian hitam, namun tampak seperti pasar malam yang dingin di bawah rembulan. Kecantikannya begitu memesona, begitu lugu, tak tersentuh. Tidak menyangka ada kecantikan seperti itu bisa, gumam Sarshing. Kebanggaan seorang putra ilahi yang sepi menuntutnya untuk mengalihkan pandangannya. Namun, meskipun urat di sekitar sudut matanya menonjol, ia tak mampu melakukannya. Suara menelan ludah terdengar di sana-sini. Bahkan tatapan para Bupati Dewa pun kosong sesaat, apalagi para junior. Sebelum hari ini, mereka tak percaya ada wanita yang kecantikannya menyaingi putri ilahi pemecah langit. Yang lebih masuk akal adalah fakta bahwa dia berasal dari kerajaan Dewa Malam Abadi. Dengan penampilannya seperti itu, tak ada seorang pun yang meragukan bahwa ia mampu menggoda abis sekalipun dia wanita biasa, yang tidak memiliki kultivasi apapun. Meng Kongchan mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Yunce, tidak menyangka wajah wanita ini setara dengan Caili. Sungguh menakjubkan. Apalagi dia adalah wanita malam abadi. Jadi pastikan kau tidak pernah... Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat Yunce. Baru sekarang ia menyadari bahwa pupil putranya telah membesar hingga hampir menutupi seluruh rongga matanya. Dan auranya, jiwanya, tubuhnya bergetar begitu hebat hingga hampir runtuh. Ia langsung muncul di samping Yunce dan bertanya dengan panik, "Yuan, ada apa denganmu?" Dengan susah payah Yunce mengambil nafas panjang dan meraih pergelangan tangan Meng Kongchan. "Senior, saya butuh penghalang. 10 tarikan napas. 20 tarikan napas sudah cukup." Keheranan terpancar di wajah Meng Kongchan, tetapi ia tidak berkata apapun. Ia hanya membalikkan telapak tangannya dan mengisolasi Yunce dalam penghalang yang terbuat dari kekuatan dewa sejati. Penghalang itu benar-benar terisolasi dari segalanya,